anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar kalian luar biasa. Anak-anak, apakah anak-anak sudah mandi, sarapan, dan berdoa sebelum belajar? Ibu yakin anak-anak sudah melakukannya dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang kita mau belajar tema berapa ya? Iya, kita masih melanjutkan tema yang lalu. Tema 3, benda di sekitarku. Pada subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda. Pada pembelajaran 4, anak-anak bisa membaca e-book halaman 122 sampai 125. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 3.3 memahami kombinasi gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Tujuan kita pada hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan memperhatikan teks puisi, siswa dapat memahami isi puisi tersebut. 2. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menuliskan contoh-contoh sikap yang menunjukkan persatuan di sekolah. 3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menuliskan cara-cara menggiring bola. Anak-anak, ketika kalian membaca puisi, kalian akan menemukan kata baru dari syair puisi. Syair puisi ada yang bertema tentang peristiwa perubahan wujud benda. Di dalam syair puisi terdapat kata-kata yang mengandung arti khusus. Arti kata-kata tersebut dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Anak-anak bisa mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak bisa mencarinya melalui Google ya. Selanjutnya, ayo kita baca syair puisi tersebut yang berjudul Embun di Depan Rumahku, karya Raihandi. Embun di Depan Rumahku, karya Raihandi. Embun di depan rumahku, setiap hari kulihat. Ketika aku bangun dari tidur, bangun pagi untuk berangkat ke sekolah. Embun di depan rumahku selalu menempel di rumput liar, di tiap tangkai ilalang hijau dan pohon melati. Airnya
jernih dan bersih. Nah, anak-anak, dari puisi tersebut kita bisa mencari isinya. Caranya kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa isi puisi di atas? Apa? Nah, isi puisi di atas menceritakan tentang embun di depan rumah penulis yang selalu menempel di rumput liar. 2. Apakah yang dimaksud dengan embun? Di sini anak-anak menemukan kata baru. Anak-anak bisa mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak bisa mencari di Google. Contohnya ya, embun KBBI. Nanti akan muncul pengertian embun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu contoh pengertian embun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Embun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Ketiga, kapan terjadinya embun? Berdasarkan syair puisi tadi, kira-kira embun terjadi kapan? Ya, embun terjadi saat malam hari. Keempat, perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? Perubahan wujud apa? Apakah anak-anak masih ingat? Ya, perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi cair. Dari uap yang ada di udara menjadi titik-titik air. 5. Tuliskan gambaran embun menurut puisi di atas. Kira-kira apa ya? Nah, tadi pada lirik terakhir ada kalimat seperti ini. Embun selalu menempel di rumput liar, di tiap tangkai ilalang hijau dan pohon melati. Airnya jernih dan bersih. Ini adalah contoh gambaran embun. Jika anak-anak ingin melihat embun, anak-anak bisa bangun pagi. Misalkan bangun jam 5:30 sampai jam 6. Anak-anak bisa keluar rumah, anak-anak lihat rumput yang ada di halaman. Di situ akan ada embun. Embun merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air yang berwujud cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Bagus sekali. Anak, ibu harap sudah hafal ya tentang perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan. Ayo kita baca bersama-sama ya. Yang berjudul Menjaga Persatuan di Sekolah. Setiap pukul 6 pagi, ketika embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Tarakanita sudah sampai di sekolah. SD Tarakanita adalah tempat di mana Budi dan teman-temannya belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah. Agar halaman bersih,
dan siap digunakan siswa untuk belajar. Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah? Tentu saja tidak. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan. Tugas Budi dan teman-temannya membersihkan kelas dibagi dengan rata. Semua harus melaksanakan tugasnya. Jika tugasnya sudah selesai, bisa membantu teman lainnya. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah merupakan salah satu cara menjaga persatuan. Persatuan pada Pancasila merupakan cerminan sila yang ketiga. Menjaga persatuan di kelas dan sekolah sangatlah penting. Persatuan akan membuat suasana di sekolah menjadi rukun. Hidup rukun akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Anak-anak, kira-kira dari teks tadi ada berapa paragraf? Yang menjorok ke dalam ini berarti satu paragraf. Menjorok ke dalam lagi, ini paragraf baru ya, berarti ada 2 paragraf. Di sini ada 3, ada 4. Berarti ada 4 paragraf. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat bunyi sila ketiga? Ya, Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Apa saja manfaatnya ya? Yang pertama, mempererat persaudaraan antar teman. Kedua, membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Ketiga, menumbuhkan jiwa sosial. Jiwa sosial adalah jiwa peduli terhadap sesama, mau membantu sesama. Keempat, menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi disebut juga sikap saling menghargai teman, menghormati. Kegiatan kelompok akan menyenangkan jika semua anggota menerapkan sikap bersatu. Anak-anak, perhatikan pada gambar. Di sini, dia akan mengajukan pertanyaan atau menjawab. Dia mengajungkan tangan terlebih dahulu. Lalu ketuanya di sini mempersilahkan. Ini dilakukan dengan rukun ya, bersatu. Jadi kegiatan kelompok akan menyenangkan. Anak-anak, tolong menuliskan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Anak-anak bisa menuliskan 5 ya. 5 contoh kegiatan. Selanjutnya, gerak manipulatif. Anak-anak masih ingat ya pengertian gerak manipulatif? Contoh gerak manipulatif yaitu menggiring bola. Sebelumnya kita sudah belajar menangkap bola, menendang bola, melempar bola. Sekarang menggiring bola. Menggiring bola adalah gerakan memindahkan bola dengan cara menendang bola. Yang pertama, contoh menggiring bola dengan kaki bagian luar. Anak perhatikan ya, kaki bagian luar. Kedua, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Perhatikan ya. Ketiga, menggiring bola menggunakan punggung kaki. Seperti ini. Ini contoh menggiring bola. Ini juga contoh menggiring bola.
Selanjutnya, estafet bola. Estafet bola adalah gerakan memindahkan suatu benda atau objek ke orang lain. Jadi, estafet bola biasanya dilakukan dalam permainan bola kaki. Nah, anak-anak, Ibu harap anak-anak memahami materi pada hari ini. Jika ada materi yang belum anak-anak pahami, anak-anak silakan bertanya kepada wali kelas masing-masing. Semangat belajar untuk hari ini ya. Anak-anak masih ingat salam Tarakanita? Yuk kita gaungkan bersama-sama. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Baiklah anak-anak, terima kasih, semangat belajar. See you.